Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Tentunya sehat ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, tetap sehat, tetap bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, kali ini kita masih dalam tahap pembelajaran daring ya. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Untuk memulai pembelajaran ini, kita sebaiknya berdoa dulu dan berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan memasuki materi pembelajaran molekul yang mendasari pewarisan sifat. Sebelum memasuki materi ini, ada beberapa kompetensi pembelajaran yang perlu dicapai, yaitu kompetensi inti, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Adapun kompetensi yang ingin dicapai pada kompetensi dasar dan IPK yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemeliharaan dan kelangsungan makhluk hidup. Kemudian ada indikatornya, itu menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian mengidentifikasi struktur molekul DNA, mendeskripsikan struktur materi genetik yang akan bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, DNA, RNA, dan kromosom. Kemudian menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup, serta menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik menyelidiki molekul, struktur molekul DNA, dan struktur materi genetik, yaitu DNA, RNA, dan kromosom, yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui media gambar dan video. Kemudian, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur molekul DNA. Kemudian, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, baik DNA, RNA, dan kromosom. Kemudian peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Kemudian peserta didik melaporkan hasil pengamatannya dengan baik. Nah, anak-anak ibu, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Di sini terlihat ada beberapa siswa ya, yang sebaya kalian berkumpul. Coba kalian perhatikan ciri-ciri mereka, apakah sama antara ciri satu siswa dengan siswa yang lainnya? Dari rambut, dari wajah, hidung, warna kulit, coba perhatikan. Nah, nanti setelah kalian mengamati gambar tersebut, akan ada pertanyaan buat kalian yang harus kalian selesaikan. Sekarang amati dulu gambar dengan seksama. Setelah kalian mengamati gambar di atas tadi, maka sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apakah kamu pernah mengamati teman-temanmu? Yang kedua, perbedaan apa saja yang dapat kamu jumpai dengan teman-temanmu? Kemudian, dari manakah ciri-cirimu dan ciri-ciri temanmu tersebut? Tolong dijawab ya, dan dikirimkan melalui via WA. Bagaimana anak-anak ibu semua? Apakah sudah selesai melaksanakan tugasnya? Ya, baik ya. Ibu lanjutkan dengan materi dasar tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat.
Pada materi ini berkaitan dengan materi genetik ya. Apa itu sih materi genetik? Ada yang tahu? Materi genetik adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Nah, makhluk hidup tidak ada yang identik, bukan? Nah, hal ini diakibatkan karena makhluk hidup mempunyai materi genetik yang berbeda-beda. Materi genetik berada pada seluruh tubuh manusia, pada setiap sel. Setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Nah, berbicara tentang gen, ada yang tahu nggak apa itu gen? Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme atau makhluk hidup. Nah, gen ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama apa? Fungsi yang pertama yaitu sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Dan fungsi yang kedua yaitu mengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Nah, dalam gen inilah terdapat materi genetik. Apa itu materi genetiknya? Yaitu DNA dan RNA. Ada yang tahu apa itu DNA dan RNA? DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastida, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup. Nah, DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Nah, kita lihat apa fungsi DNA ya. Apa sih fungsi DNA? DNA sebagai materi genetik memiliki beberapa fungsi pada tubuh makhluk hidup. Nah, diantaranya membawa informasi genetik. Nah, kemudian memiliki peran dalam pewarisan sifat, kemudian mengekspresikan informasi genetik, menyintesis molekul kimia lain, dan menduplikasikan diri atau bereplikasi. Nah, udah mengerti anak-anak Ibu? Kemudian Ibu lanjutkan dengan RNA. RNA adalah mikromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin, seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma, dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Nah, apa sih fungsi RNA? Tadi DNA sudah tahu ya apa fungsinya ya. Kemudian RNA apa sih fungsinya? RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Nah, udah paham anak-anak Ibu? Itu materi dasar yang mengenai molekul yang mendasari pewarisan sifat. Setelah Ibu memberikan penguatan dasar ya, tugas apa lagi yang harus kalian kerjakan? Nah, sekarang kalian Ibu berikan LKPD. Jadi kalian harus menyimak dan mengerjakan LKPD dengan baik ya. Apa saja cara kerjanya? Itu sebagai berikut. Pertama sekali, kalian melakukan pengamatan melalui media gambar dan video. Video nanti Ibu akan bagikan ya, mengenai struktur materi genetik yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, semua itu terlampir pada LKPD. Kalian mengamati ya. Kemudian tugas kalian mengamati bentuk DNA dan molekul penyusun DNA. Semua terlampir di LKPD ya. Kemudian di bawah sini juga ada Ibu lampirkan bentuk dari DNA dan RNA. Nah, setelah itu tugas berikutnya kalian tulislah karakteristik apa saja yang dapat kamu temukan pada anggota keluargamu. Kemudian kalian tuliskan di tabel yang sudah disediakan. Nah, keseluruhan dari tahapan kegiatan ini terlampir di LKPD. Setelah kalian melakukan pengamatan, baik itu terhadap teman-temanmu maupun pengamatan terhadap keluargamu, maka bandingkanlah dan simpulkanlah hasil pengamatan yang telah kalian buat. Sebagai bahan evaluasinya, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja karakteristik ayah yang muncul pada dirimu? Yang kedua, apa saja karakteristik ibu yang muncul pada dirimu? Dan ketiga, apakah sifat pada dirimu yang merupakan gabungan dari kedua orang tuamu?
Kalau ada, sebutkan ya. Nah, semua rangkaian proses kegiatan ini terlampir di LKPD ya. LKPD nanti Ibu akan bagikan dan kalian isi. Dan setelah selesai, kirimkan kembali ke WA group biar Ibu bisa menilainya. Ibu berharap kalian dapat mengerjakan tugas ini dengan serius dan sebaik mungkin ya. Apabila ada kendala atau sesuatu yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali kepada Ibu ya. Nah, Ibu akan meminta beberapa siswa untuk memaparkan hasil pengamatannya nanti. Tentunya siswa yang mau memaparkan hasil pengamatannya pasti ada nilai plusnya Pak Ibu ya. Nah, semua hasil pengamatannya jangan lupa dikirimkan kembali melalui WA. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam mempelajari materi molekul yang mendasari pewarisan sifat yang berkaitan dengan materi genetik, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah dari satu unit yang rumit ya, menjadi suatu unit yang kompleks. Begitu besar kuasa Allah yang telah menciptakan kita ini dari beberapa unit yang sulit menjadi sekompleks mungkin. Nah, sepatutnya kita dapat bersyukur bahwa Allah telah menciptakan kita dan memberikan kesempatan bagi kita untuk menggali ilmu dengan baik. Nah, demikian saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Apabila ada sesuatu yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Ibu kembali. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.